Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat memenuhi jemputan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di tengah-tengah kita penat, letih, lelah setelah kita mencari kurnia Allah sepanjang hari tadi. Ini suatu momen, suatu peluang yang sangat mahal, di mana tidak semua orang dapat berjaya memenuhi panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Semoga apapun yang telah kita perbuat sepanjang hari tadi hingga ke petang ini, insya Allah seterusnya merupakan tambahan-tambahan amal-amal kebajikan. Dan kalaupun ada kekurangan dan kesilapan, semoga Allah berkenan mengampuni dan memaafkan kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Semoga selawat dan salam yang kita lafazkan kita iringi juga dengan uswatun hasanah, suri tauladan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira, bukan hampa, bukan kecewa. Sebab jangan sampai kita di satu sisi kita memuji Nabi, di sisi lain kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di lainnya perilaku dan perangai kita membuat Nabi kecewa dan hampa. Ini yang patut kita tekankan. Saudara-saudara, kenapa Nabi kecewa dan hampa? Karena perilaku kita jauh panggang dari api dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Quran mengatakan bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik bagi kamu. Hari ini alhamdulillah semua umat Islam di seluruh pelosok desa, pelosok kampung, pelosok dunia bersyukur menyambut kedatangan tahun baru Hijriah 1444. Pada malam ini saya tidak akan menyambung kelas yang semalam. InsyaAllah nanti minggu hadapan saya nak sedikit tentang hijrah ini. Kalau kita mau jujur, mari saudara-saudaraku sekalian, sudah berapa lama kita hidup ini? Ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang masih muda belia 25, 30 tahun. Kemudian sudahkah kita bertanya-tanya kepada diri, siapakah aku? Berada di mana aku saat ini? Dan kemana kelak aku akan kembali, akan meninggalkan dunia yang fana ini? Bersempena kita memperingati tahun baru, apakah tahun baru Hijrah ataupun tahun baru Masehi, kita tak boleh lari dari perhitungan umur, dari perhitungan usia. Karena semakin bertambah tahun,
memang jumlah umur kita bertambah 1 tahun, pada hakikatnya usia kita semakin berkurang 1 tahun. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita hadir di dunia ini tak ubahnya sebagai tetamu. Tetamu yang hadir di senja hari. Kelak bila telah cukup saat dan detiknya, maka suka atau tak suka, rela atau tidak rela, kita akan dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita sadari bahawa kita hadir dengan tangan kosong dan tidak tahu apa-apa. Coba tengok bayi-bayi yang lahir itu. Apakah tangannya membawa uang waktu dia lahir, membawa harta, membawa kereta, membawa rumah, kebun, tangan kosong. Dan tengok bayi waktu lahir itu, ketika itu dia tidak tahu apa-apa. Dan bila saat ketika kita pulang kelak, di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya 2 yang akan kita bawa. Hanya 2. Salah satu dari 2 ini, yang pertama mungkin dosa yang kita bawa, dan mungkin juga pahala. Ini yang akan kita bawa nanti. Nah, agar kita tidak membawa beban dosa, agar kita dapat membawa beban pahala, bukan nanti, bukan besok, bukan tahun hadapan, sekarang saat ini, tentukan hidup Anda. Apakah siap membawa dosa atau siap membawa pahala? Jangan buang-buang waktu. Wal asr, demi masa. Saya menemukan kitab tafsir sangat menarik. Wal asri, today is yesterday and tomorrow is today. Kalau bahasa Jepunnya, saiki yo wingi, sisuk yo saiki. Paham? Jepun Jawa. Kalau ada orang Jawa tak faham maknanya, Jawa murtad itu namanya. Apa today is yesterday? Apa yang terjadi hari ini hasil perbuatan hari-hari kemarin, tahun-tahun kemarin. Kalau hari ini kita menjadi orang pandai dan bijak, karena hari-hari kemarin kita sibuk di dalam menuntut ilmu. Kalau hari ini kita menjadi orang kaya raya, karena hari-hari kemarin kita sibuk mencari harta benda. Kalau hari ini apapun yang terjadi hari ini, itu hasil dari prestasi, karya, perbuatan hari-hari kemarin. Dan tomorrow, hari esok, is today. Apa yang akan terjadi hari ini, hari esok, kita tentukan juga hari ini. Nak masuk surga, nak masuk neraka, jangan buang masa. Segera, jangan buang masa, jangan buang waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia senantiasa dalam kerugian. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allah bersumpah demi pohon tin dan pohon zaitun, sesungguhnya dalam penciptaan manusia itu adalah ciptaan yang terindah. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian mereka kami jatuhkan sehina-hinanya. Nah, kalau kita tak nak hidup hina di dunia dan di akhirat, kalau kita tak nak rugi di dunia dan di akhirat, apa dia? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf saya. Kita banyak baru mengaku beriman, hanya mengaku beriman, dan mungkin kita hanya belajar menghafal rukun iman. Itu pun kalau diminta tanggung jawab, sudah amalkan tidak rukun imanmu. Percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sesudahnya Al-Quran yang sebelumnya. Sudah berapa banyak dalam hari-hari kita mengkaji Al-Quran, mengkaji kitab Al-Quran. Percaya kepada malaikat-malaikatnya. Macam mana iman kepada malaikat? Jarang kita mencari informasi macam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Okey.
Jadi iman di sini bukan setakat hafalan, bukan setakat pengakuan, tetapi pembuktian di dalam akhlak, dalam perilaku. Pernah kan kita dengar ya, ini saya ulang-ulang ya, tidak beriman kamu kalau kamu tidur nyenyak, jiranmu lapar, tak boleh tidur karena lapar. Tapi kita mengkajinya hanya sepotong hadis ini saja, tidak kita jabarkan secara luas. Tidak beriman kamu kalau suara rumah kamu buat bising, jiran sebelah terganggu. Tidak beriman kamu kalau kereta kamu parking kat situ, orang lain terjejas dalam lalu lalangnya. Tidak beriman kamu kalau mulut kamu celupar hari-hari menyakiti orang, memfitnah orang, cakap bohong dan lain sebagainya. Jadi luas tuan-tuan. Bukan hanya setakat tak beri makan orang miskin saja. Okey. Jadi tuan-tuan, bila saatnya kita pulang kelak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, hanya dua yang kita bawa. Mudah-mudahan kita membawa pahala lah. Jangan sampai kita membawa dosa demi dosa. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sangat dianjurkan kita untuk banyak-banyak beristighfar. Terkadang kita merengek-rengek, minta ampun di dalam masjid, menangis, meminta ampun di dalam masjid, tetapi nanti balik ke rumah kadang-kadang kita berbuat zalim kepada isteri dan anak kita. Dosa kita kepada Allah kita tahu, ubatan nasuha. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi dosa kita kepada setiap makhluk Tuhan, maaf, sampai kita menyiksa anjing sekalipun, ada perhitungan itu. Hei Fulan, kau telah menzalimi, menyiksa makhluk ciptaanku yang berupa anjing itu. Anjing itu ciptaan Allah, aku yang menciptakan. Kenapa kau zalimi? Ada perhitungan. Apatah lagi kalau kita berbuat zalim kepada sesama manusia, tuan-tuan. Hayo kita renungkan bersempena pergantian tahun ini. Sudah berapa banyak mulut kita mengeluarkan kata-kata yang mengandung kezaliman? Sudah berapa banyak sorot mata kita yang mengandung kezaliman? Sudah berapa banyak tangan kita yang kita buat untuk melakukan kezaliman? Otak kita, pemikiran kita yang berbuat zalim, bersangka buruk, menuduh yang bukan-bukan. Sudah berapa banyak kaki kita menginjak-injak maruah orang. Mungkin kita tidak menginjak fisiknya, tidak menendang badannya, tapi secara tak langsung kaki kita menginjak-injak harga dirinya, kezaliman demi kezaliman. Maka saudara-saudaraku sekalian, sebagai tetamu yang datang di waktu senja, kemudian datang di dunia ini, janganlah sampai kita leka dan terlupa jalan menuju pulang. Semoga kita menyadari bahawa kalimat yang apabila kita mendengar kematian, saya ulang-ulang, ini bukan untuk setakat kita mendengar berita kematian saja, tapi untuk mengingatkan diri kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, dan usahakan ketika kita pulang nanti memenuhi panggilan Allah, kita kembali ke Allah. Saya bagi contoh, jangan sampai kita keluar dari rumah pergi pasar, usahakan ketika kita balik dari pasar tak sesaat balik ke rumah kita lagi, bukan masuk rumah jiran. Ya. Begitulah perjalanan kita, tuan-tuan dan sekalian. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian di dalam kita akan kembali, ya, tentulah kita akan melakukan suatu perjalanan yang cukup panjang. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui kapan, berapa lama perjalanan menuju alam akhirat itu. Maka setiap dalam perjalanan, tentu kita hendaknya membawa bekal. Apa bekal itu? Yaitu tadi, perbuatan-perbuatan baik kita ketika hidup di dunia ini, perbuatan-perbuatan jahat, zalim yang kita buat kat dunia ini. Maka dalam Al-Quranul Karim, Surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu, berbekalah kamu, bawalah bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaqun ya ulil albab,
dan bertakwalah kepadaku, kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Akal harus sehat. Orang yang bertakwa itu dia selalu sadar. Tuan-tuan dan bapak sekalian, sudahkah kita mengkaji lebih jauh apa takwa itu? Sudahkah bertakwa atau belum aku ini? Takwa itu bukan di masjid, bukan di kelas-kelas pengajian. Takwa setelah kita keluar dari masjid ini nanti. Buktikan takwa Anda. Macam mana Anda bermasyarakat, macam mana Anda dalam rumah tangga. Kalau kita berniaga, macam mana berpeniaga yang bertakwa. Kalau dia bekerja di kilang, di pejabat, tunjukkan ketakwaan seseorang. Bukan dengan pakaian, dengan komat kamit di mulut, no. Karena takwa itu kalau kita kaji ada sudut akidah, kedua sudut akhlak. Di antaranya sudah berulang kali saya katakan, tuan-tuan, sebetulnya bukan ini saya nak bahas soal takwa, itu sudah selalu saya sampaikan, ya. Takwa itu perangai-perangai yang dibimbing oleh Al-Quran, yang dibimbing oleh sunnah-sunnah Rasul. Di antaranya orang yang bertakwa itu murah hati, pemurah dia. Orang yang takwa itu tak panas baran, selalu dia mengawal rasa marah. Kalau datang rasa marah dia kawal. Orang takwa itu tak ada dendam, kesumat, selalu memaafkan orang walaupun disakiti dan dizalimi. Orang yang bertakwa itu segala perbuatannya selalu berusaha untuk yang berkualiti, berbuat ihsan. Oke, kita lanjutkan dulu. Selama kita singgah sementara di pulau dunia ini, pulau dunia ini, mari kita jangan lupa menanam amal bakti kepada Allah dan juga amal bakti kepada sesama insan. Karena pulau dunia ini adalah ladang tempat menanam, ladang amal untuk kita nikmati di pulau akhirat kelak. Bagi tetamu yang datang lalu lupa jalan untuk pulang, ini merupakan durhaka kepada Allah dan juga kepada sesama insan. Sungguh banyak kita lihat manusia lupa tempat. Mereka banyak tersesat disebabkan memperturutkan hawa nafsu yang jahat, memuja derajat, mengejar pangkat. Kemudian mari kita semua insaf. Bukankah kita ini punya kiblat? Dan bersegeralah kita ingat sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Aktsiru zikra hazihi min ladzat." Aktsiru zikra hazihi min ladzat. Apa maknanya? Perbanyaklah kamu mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Ya'nil maut, yaitu kematian. Hadis ini disahihkan di dalam kitab Sahih Tirmizi. Berkenaan dengan kematian ini, yang saya katakan tadi, kita akan kembali. Setiap pergantian tahun, umur kita semakin berkurang. Dan pasti kita akan menemui kematian. Surat Ali Imran ayat 185 diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap nyawa pasti akan merasakan kematian. Pasti, tuan-tuan. Tujuannya untuk apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran balasan pahala kalian pada hari kiamat. Tuan-puan, kat dunia ini orang itu orang baik. Orang baik menurut pandangan Allah, tapi nasibnya kurang baik. Difitnah, ditekan, dijatuhkan sehingga dia menderita. Orang itu orang jahat, tapi karena pandai dia menutupi kejahatannya, disanjung, dipuji, dimuliakan. Kalau ini terjadi tak ada kematian, di mana keadilan Allah? Maka Allah akan menunjukkan keadilannya, digilirkan kematian.
yang kat dunia ini orang jahat, tetapi hidupnya selalu berjaya, selalu disanjung, dipuji. Hei, kata Allah, engkau boleh lepas dari hukuman kejahatanmu kat dunia. Namun ingat, kamu harus menghadapi mahkamah Allah Rabbul Jalil yang Maha Adil. Yang ini orang baik, tapi nasibnya kurang baik, sehingga menderita hidupnya. Hambaku, kata Allah, sabar, sabar. Memang kau kat dunia menderita banyak, ya, karena difitnah, dicaci, dimaki, dirugikan. Kumatikan engkau, aku akan menyempurnakan ganjaran pahalamu berupa surga. Sampai di sini paham tak tuan-tuan? Ini tujuannya. Kalau tak paham balik gitu. Ya, paham. Jadi kita jangan tertawa dulu kalau ada kejahatan yang lepas dari hukuman kat dunia ini. Dan jangan berputus asa dan sedih kalau kebaikan demi kebaikan yang kita buat kat dunia ini belum mendapat ganjaran. Namun di sisi Allah pasti akan seadil-adilnya akan diberi balasan. Kemudian ayat selanjutnya, saya teruskan ayat ini. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, maka barang sesiapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan kat dunia tidak lain kecuali kesenangan yang menipu. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian dalam ayat surat Al-Anbiya ayat 35 tentang kematian ini, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Walanablukum bisyarri wal khairi fitnah, kami yakni Allah akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah yakni Allah kalian dikembalikan. Jadi tujuan kehidupan di dunia, kemudian tujuan dimatikan, karena Allah nak menguji kita dengan kebaikan dan kejahatan, keburukan dan kebaikan, dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi setiap yang bernyawa tidak dapat mengelak, tidak dapat menghindar dari kematian. Ya, umpamanya kita sakit, sudah sampai waktunya, ajal kita sudah sampai, tapi tak puas hati dari ke hospital sini, kita terbang pergi hospital di Jepun. Rupanya malaikat maut sudah sampai di depan pintu hospital Jepun. Hai hamba Allah, aku sudah kat sini. Banyak uang lagi, pergi ke hospital Amerika pun sama, tak boleh mengelak. Maka Al-Quran menerangkan dalam surat An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikumul maut, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatimu. Walau kuntum fi burujin musayyada, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi tuan-tuan, ini pasti akan kita lalui. Jangan kita hanya ketawa, selamat tahun baru, salam hijrah, okey, benar, baik. Tapi juga kita bermuhasabah, umur kita berkurang 1 tahun. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum masa itu datang, kematian itu datang kepada kita, mari kita berhijrah. Hijrah di sini, maaf ya, kadang-kadang saya tertawa dalam hati mengenang hijrah zaman Rasul dulu. Kalau tempat saya kat sana malam-malam, ramai-ramai berjalan ya, dari tempat A menuju B sana, berbatu-batu jalan, konon-konon mengenang hijrah. Masa zaman modern sekarang ini kita mengkaji ilmu agama kok kita balik mundur 1500 tahun yang lalu? Hijrah di sini berpindah dari yang negatif menuju positif. Ada pula hijrah karena merajuk sama isteri ya, angkat beg, taruh bonet, balik ke Melaka. Hijrah.
Ada lagi yang menghentikan hijrah, yang wanita tadinya tak pakai tudung, konon-konon sudah pakai tudung, hijrah. Kadang-kadang tudungnya pun pelik saya, macam-macam kisah. Kadang-kadang tercekik-cekik tudungnya itu kan ya. Tudung, maaf, bukan saya tidak menggalakkan bertudung, bukan ukuran keimanan itu. Banyak orang bertudung, tapi perilakunya, akhlaknya Masya Allah. Banyak kita pakai songkok haji, songkok hitam macam ini, pakai baju koko Melayu, tapi perangai kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, yang patut kita tekankan di sini hijrah, yang sudah mendesak, usia kita semakin hampir ini, apa dia? Yang pertama tuan-tuan, ini sangat-sangat diabaikan oleh kita umat Islam. Wahyu yang pertama, Iqra. Mari kita berhijrah tuan-tuan, dari malas mendengar majelis ilmu kepada rajin menghadiri majelis ilmu. Karena ilmu sangat penting. Dengan berilmu kita dapat bagaimana cara bekerja yang baik. Dengan punya ilmu mungkin kita dapat kerja yang patut dan layak. Dengan berilmu mungkin kita dapat pendapatan yang lumayan. Dengan berilmu, insya Allah ibadah kita tidak tertolak. Sebab kalau kita beramal ibadah tanpa ilmu, ya sia-sia tuan-tuan. Tetapi ada yang di atas ilmu. Mari kita berhijrah. Yang pertama, mari kita berhijrah dalam sisa hidup ini. Tiada hari tanpa belajar. Alhamdulillah tuan-tuan, di zaman modern sekarang ini sudah mudah kita di dalam belajar. Kalau zaman dulu kita nak cari ilmu, cari tok guru, ya, kita harus pergi meninggalkan negeri, cari tok guru di negeri jauh, sampai kita mengeluarkan perbelanjaan yang cukup banyak. Kalau kami di tradisi dulu di pesantren di Indonesia, ya, karena kita nak mendapatkan ilmu, pagi buta kita sudah memenuhi kolam untuk berwudu. Sekarang syukur kita kecanggihan teknologi. Ya, setiap hari kita mendapat ilmu itu maklumat. Ilmu itu maklumat, information. Ya. Jadi mari kita mencari informasi sebanyak-banyaknya. Orang Jepun, budaya membaca itu memang sudah membudaya pada mereka. Kita yang punya ajaran Iqra, ada handphone yang canggih, bukan mencari maklumat ilmu, tapi apa dia? Main game. Main game dalam MRT. Saya bukan orang sini, bukan ya, orang sana. Ada yang lebih di atas dari ilmu. Yang kedua yang harus kita kejar dalam sisa hidup ini tuan-tuan, adab, akhlak. Ada ayat tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu bercakap yang tidak kamu amalkan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah apa yang kamu ucapkan tapi tidak kamu amalkan. Kadang-kadang ayat ini tuan-tuan digunakan untuk menyindir para ustaz, para pendakwah. Dia cakap aja tak ngamalkan. Kadang-kadang ayat ini kita untuk menyindir orang. Dia nyuruh semayang tapi dia tak semayang. Dia nyuruh orang sedekah tapi dia tak bersedekah. Kenapa ayat Al-Quran ini kita untuk menghantam orang tuan-tuan? Bukankah Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi kita? Maka ketika kita baca Quran, jangan kita arahkan ke orang lain, arahkan kepada diri kita. Ketika kita baca Quran, Allah sedang berfirman kepada kita. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah sedang memberi tunjuk ajar kepada kita. Jangan sampai kita mengucapkan apa yang kita ucapkan itu tak kita lakukan. Ini yang berat. Sampai di sini saya ambil contoh. Kita mengucap Al-Fatihah, kita mengucap takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kenapa kamu cakap Allah Maha Besar tapi tidak kamu amalkan? Di luar salat kamu melakukan takabur, sombong, pongah dan angkuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu cakap Bismillahirrahmanirrahim tapi kamu bengis, kamu kejam, kamu zalim, tidak mempunyai sifat kasih sayang? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan sanjungan milik Allah Tuhan semesta alam. Cakapmu sudah kamu ucapkan di dalam salat, tapi di luar salat kamu haus pujian dan sanjungan. Kamu mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri. Kenapa di dalam hidupmu tidak menebar keselamatan, tidak menebar kasih sayang, tidak menebar rahmat, tidak menebar berkah? Jadi, cakap tak serupa bikin itu bukan untuk orang. Kita balikkan ke diri. Allah sedang mengingatkan kita. Allah sedang berfirman kepada kita. Allah sedang memberi tunjuk ajar kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ilmu dan adab, akhlak. Sebab Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah mengatakan kamu lebih memerlukan adab walaupun sedikit daripada ilmu yang banyak. Baginda Nabi SAW bersabda, perhatikan ini sabda baginda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin, orang yang beriman, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ingat tuh, bukan yang paling baik salatnya, bukan yang paling baik puasanya, bukan yang paling baik haji dan umrahnya, tapi yang paling baik perangai, perilaku, karakter, adab, akhlaknya, tuan-tuan. Yang kita kaji dari tahun ke tahun, menghaluskan sholat. Yang kita kaji, kita bertikai, itu tak betul, itu tak sah, ya. Duduknya tak betul, gerakannya tak betul. Tapi kita lupa apa matlamat sholat itu, akhlak. Apa dia akhlak itu? Aqimis sholat, dirikan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya dan mungkar mulut kita, fahsya dan mungkar hati kita, fahsya dan mungkar pikiran kotor kita. Ibarat yang saya katakan ketika kita berwuduk, tuan-tuan, kita lupa berwuduk itu taharah. Taharah mensucikan. Mungkin kita sudah boleh membersihkan, tapi bukan membersihkan, tapi menyucikan. Insya Allah kita sudah bisa membersihkan tangan, tapi selepas itu tangan Anda menjadi suci atau tidak? Menjadi tangan yang pemurah atau tidak? Suci. Menjadi tangan yang selalu gemar menolong orang apa tidak? Menjadi tangan yang selalu membimbing dan menuntun orang atau tidak? Jangan setakat untuk, tapi begitu di pejabat, corruption, ya, sign kontrak, bohong, menipu uang rakyat misalnya, ya. Ini tangannya tidak suci. Tangan ini juga sebagai power. Ya. Sucikah power kita ketika kita mendapat kedudukan? Banyak berbuat baik atau banyak tunjuk action? Kemudian kita basuh muka kita. Sudahkah suci muka kita memandang orang lain, apalagi yang status sosialnya lebih rendah dari kita? Penuh kasih sayang atau tidak? Sorot mata kita. Kita sudah berjaya membersihkan, tapi belum taharah, belum menyucikan. Kita berkumur-kumur, bersih. Apalagi zaman sekarang modern, pakai brush yang dengan Colgate yang mengandung fluoride, itu pusat penajaya, bersih. Tapi sudah sucikah mulutmu yang keluar dari kamu ucapkan? Cakap bohong, cakap memfitnah, cakap penuh kedengkian? Tidak. Belum berhasil kita menyucikan lidah kita. Kita selalu berbeza pendapat. Ada yang diusap sampai ke telinga, ada yang hanya percik-percik saja. Bersih, tapi sudah sucikah pemikiran kita bersangka baik? Sudah bersihkah kita dari pikiran-pikiran yang kotor? Telinga bersih, tapi sudah sucikah kita tapis pendengaran yang masuk dalam telinga kita? Apa telinga yang kepo? Apa telinga yang cari-cari kesilapan dan kesalahan orang? Kaki sudah bersih, tapi sudah sucikah kita dari menginjak-injak marwah orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, berbuat zalim, melangkah ke tempat-tempat yang tak diridhai Allah? Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik karakter, perilaku, perangainya. Kemudian
Sesungguhnya perkara yang lebih berat timbangan amal bagi seseorang mukmin nanti di hari kiamat, apa dia? Yaitu adalah akhlak yang baik, khuluqul hasan, akhlak yang baik. Itu timbangan yang berat amal kita, tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbicara keji dan kotor. Nah, keji dan kotor itu bukan bercakap luca, cakap porno, bukan itu saja. Termasuk kita cakap bohongin istri misalnya. Ada tak yang suka bohongin istri? Ada? Mana orangnya? Puan-puan juga kadang-kadang tak sedar kita membohongi anak kita, membohongi cucu kita. Ketika kita buai anak kita malam-malam, cucu, tidur. Kenapa mak? Kenapa mak? Ya, kenapa? Ada hantu. Benar tak ada hantu? Ya, dah bohong, udah keji. Ini kadang-kadang kita tak sedar. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, keji dan kotor bukan hanya berkata lucah dan mencarut saja, tapi bohong, dusta, fitnah, mengadu domba dan lain sebagainya, ucapan-ucapan yang tak baik. Kemudian dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30, wa may yu'azzim hurumatillah wa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Di dalam hidup ini kita memang sangat memerlukan ilmu, ya. Ilmu perlu, tetapi tuan-tuan harus diimbangi berbuah akhlak. Sebab dengan berilmu kita dapat memahami banyak sekali hal-hal yang bermanfaat, tetapi akan lebih berakhlak. Saya ambil contoh lagi, tuan-tuan, ya. Ini orang pandai, ini orang biasa saja sekedarnya, ya. Mana tuan-tuan suka orang yang pandai ini, yang titlenya banyak, banyak, wah kelulusan ini banyak titlenya, tapi perangannya jahat, perangannya zalim, cakapnya sombong. Ini orang ilmunya sekedarnya saja, tapi akhlaknya baik. Mana kita suka? Nah, orang yang berakhlak baik. Jadi orang yang berilmu belum tentu membuahkan akhlak yang baik. Tetapi orang yang berakhlak baik, insya Allah iman, timbangan amalnya, imannya sangat tinggi dan kuat. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang berilmu kalau tak sepahaman dengan kita, sudah kita sesatkan dia, kita caci dia, kita nerakakan dia. Ego kita memaksakan kehendak, konon-konon pahaman kita saja yang harus diikuti. Apabila berbeza dengan pahaman kita, ini perangai kita berilmu kalau tak mempunyai akhlak yang baik, ya. Kadang-kadang tempat saya kat sana, tuan-tuan, pelik saya. Awak belajar kat mana? Sanatnya sampai mana? Ya. Apa berani dipertanggungjawabkan dia betul-betul sanatnya dari Rasulullah? Ya. Ini kan kata orang, ya. Kadang-kadang kalau tak bersanat, bukan untuk guru. Lihat perangai orang yang berilmu, macam dia jadi Tuhan pula, seolah-olah pendapat dia, ilmu dia, tempat dia belajar itu yang paling benar. Kalau tak ikut dia, sesat, salah, kafir dan lain sebagainya. Ini akhlaknya. Padahal kalau orang berilmu dan berakhlak, kalaupun dia mendapat perbezaan, dia punya pandangan, dia bersyukur, ya Allah, mungkin ini informasi dari Allah yang aku belum dapat informasinya. Mari kita bincangkan dengan indah, mari kita diskuskan dengan baik, bukan terus memponis. Macam surga itu punya dia sendiri. Kalau istilah kami sana, dia sudah kotak-kotakkan kepling surga. Kalau tak ikut dia, tak bakal masuk. Macam surga itu punya bapak dia, maaf ya kasar ya. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, ini banyak kali saya sampaikan. First, Nabi berdakwah. Pertama kali Nabi berdakwah, apa yang beliau sampaikan? Ini biasa diucapkan oleh pensarah-pensarah kita ketika Maulid Rasul. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau berdakwah. Sesungguhnya aku diutus, kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang senang, aku diutus oleh Allah untuk jadi nabi, untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Tak ada kita temukan, sesungguhnya aku diutus, ya, untuk mengajarkan sembahyang,
sepanjang malam. Ada, buatlah sepanjang malam. 3 malam mungkin okey, malam keempat demam, malam yang kelima yang bulan datang ke hospital pingsan. Sesungguhnya aku diutus untuk menghatamkan Quran. No. Sesungguhnya aku diutus untuk berpuasa sebanyak-banyak. Tidak. Baca Quran, solat, puasa itu untuk mendidik kita membuahkan akhlak yang terpuji. Ya. Akhlakul karimah, solat insyaAllah. Apa dia? Puasa. Apa akhlak yang terpuji? Dia ikhlas. Setelah luar Ramadan dia ikhlas. Subhanallah, sudah sampai waktu solat Isya. InsyaAllah kita lanjutkan. Kalau ada umur, ada rezeki, kita sambung di Sabtu hadapan. Dan mari kita segera berhijrah dari yang negatif, yang positif, terutama dalam bab ilmu dan bab akhlak. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.